Subscribe. Mertonegoro dan Gondokusumo berjalan beriringan menuju ke Pringgitan. Kiai Penghulu, Fakih Ibrahim, dan Kiai Melangi tiba dari Mataram, ujar Mertonegoro kepada Gondokusumo ketika mereka berjalan beriringan menuju ke Pringgitan. Kabar apa kiranya yang mereka bawa, Kang Mas? Tanya Gondokusumo. Entahlah, semoga baik-baik saja, jawab Mertonegoro. Tak terasa mereka sudah tiba di ruangan yang tidak terlalu besar, tetapi mencukupi untuk menampung kira-kira 50 orang. Seperti namanya, ruang Pringgitan sejatinya berfungsi untuk tempat mementaskan wayang kulit yang dalam bahasa Jawa disebut ringgit purwo. Maka di tempat ini juga biasanya tersimpan seperangkat gamelan lengkap dengan kelir atau layar pementasan wayang terpasang menghadap ke arah pendopo. Diponegoro sudah meminta agar semua peralatan kesenian itu untuk sementara disimpan di gandok kanan, agar Pringgitan yang cukup luas tapi tertutup itu bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan membahas hal penting yang tidak bisa dilakukan di pendopo. Duduk di dekat kusini Mertonegoro, Gondokusumo, perintah Diponegoro. Begitu kedua basah andalannya itu masuk dan menghaturkan sembah. Mana Nur Kandam? Tanya Diponegoro. Keduanya saling pandang sejenak. Insya Allah Dimas Nur Kandam akan segera menyusul sebentar lagi, Kanjeng Sultan, kata Mertonegoro. Baiklah, selamat datang kita sampaikan kepada kedua Al-Mukarrom, Kiai Penghulu Fakih Ibrahim dan Kiai Melangi. Tentu perjalanan panjang yang telah beliau berdua tempuh. Semoga Kiai berdua senantiasa berada dalam keadaan sehat, sentosa, tanpa kurang suatu apapun, kata Diponegoro. Amin, terima kasih Kanjeng Sultan, jawab Kiai Penghulu Fakih Ibrahim. Justru nama panjenengan dalem, Kanjeng Sultan, yang selalu ada dalam doa-doa kami. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, ditetapkan dalam iman serta Islam dalam perjuangan yang kian tidak mudah ini. Amin, amin, Allahumma amin.
Terima kasih Kiai. Maafkan jika pertanyaanku tanpa basa-basi. Mengapakah kiranya Kiai berdua datang bersama utusan Kolonel Clearance yang kuusir tadi? Apakah memang Kiai berdua telah saling kenal dengan utusan ini dan telah pula banyak berbicara dengan Clearance soal perang dan perdamaian? Tanya Diponegoro. Beribu ampun Kanjeng Sultan, sahut Kiai Penghulu cepat-cepat. Sama sekali tidak. Kami hanya berjumpa di jalan seperti umumnya orang yang hendak menuju ke suatu tempat yang sama. Lalu kami pun berjalan bersama-sama. Bahkan kami juga bertemu dengan utusan yang membawa surat dari Kolonel Chosius, Residen Nahwis, dan Jenderal Deko. Mereka yang terdiri atas orang kepercayaan Alibasa Sentot dan Tuan Syarif Hasan Munadi juga telah menemui Raden Adipati Abdullah selaku pepatih dalem Kanjeng Sultan di Kecawang, terang Fakih Ibrahim. Wajah Diponegoro berubah, raut terkejut dan muka kecewanya berpadu. Ada apa sebenarnya dengan kalian semua? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Beribu ampun Kanjeng Sultan, sahut Kiai Penghulu sembari menghaturkan sembah. Apakah kalian sudah lupa pada tujuan suci kita dalam perang Sabil ini? Apakah semua sudah lupa cita besar kita untuk membangun luhurnya agama di tanah Jawa? Kata Diponegoro. Sekali lagi, beribu ampun Kanjeng Sultan. Bahkan kami pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Gusti Alibasa Sentot Prawirodirjo, apakah beliau sudah lupa kepada Kanjeng Sultan Abdul Hamid Diponegoro sehingga rela menyerahkan dirinya kepada Belanda. Gusti Alibasa menjawab, sudahlah gila dirinya itu kalau sampai melupakan Kanjeng Sultan. Sungguh, katanya, dia hanya ingin beristirahat sejenak dari perang yang begitu melelahkan dan yang dia lihat sendiri telah banyak menyengsarakan rakyat. Beribu ampun Kanjeng Sultan, kata Kiai Penghulu yang membuka dan mengakhiri jawabannya dengan beruluk sembah. Kiai Melangi yang sejak tadi hanya tertunduk diam tapi selalu ikut menghaturkan sembah tiap kali Kiai Penghulu mengangkat tangkupan telapakannya ke depan hidung. Beristirahat ya, katanya. Ada seulas garis sinis dalam senyum sang pangeran ketika berkata demikian. Menurut pendapat kalian berdua, Kiai, bukankah ada begitu banyak hutan dan pegunungan sebagaimana yang aku jelajahi bisa menjadi tempat untuk beristirahat? Mengapa ada orang yang lebih nyaman beristirahat di tengah-tengah musuh daripada bersama kawannya? Tanya Diponegoro. Kiai Penghulu tercekat, tidak mampu menjawab. Dia melirik Kiai Melangi yang tetap tertunduk.
tapi ternyata sedang mengeratkan pejaman matanya dengan mulut komat kamit oleh zikir hasbunallahnya. Ahlan wa sahlan, Basah Nurkandam, kemari mendekatlah. Maafkan kami tadi, segera memulai pertemuan meski kau belum hadir, kata Diponegoro. Dengan canggung, Basah Nurkandam memasuki ruangan. Setelah menghaturkan penghormatan, dia memeluk Kiai Penghulu dan Kiai Melangi yang mengatakan tak kurang-kurang syukur akhirnya dapat bertemu kembali dengan pemuda itu. Nurkandam sendiri merasa ada yang hilang dan hampa di hatinya dalam pelukan-pelukan itu. Betul-betul berbeda dengan dulu saat mereka masih merasa begitu satu dalam bahu-membahu. Mohon maaf Kanjeng Sultan, dan terutama kepada Dimas Basah Nurkandam. Kami merasa perlu menyampaikan bahwa Den Ayu Nur Yasmin beserta kedua putranya telah ditangkap oleh Belanda saat hendak berpindah dari Perigiwatu ke Goangsan. Dan menurut para pembawa kabar pula, entah mengapa Dimas Basah Kotip yang sebenarnya berada tidak begitu jauh dari tempat istri dan putra-putranya rela dirangket Belanda, malah tidak melakukan apapun. Bersama kedua pengiringnya, Prasojo dan Legowo, dia malah menuju ke bagian barat ini. Apakah dia punya persetujuan rahasia dengan Belanda-Belanda itu untuk melindungi keluarganya dengan imbalan tertentu? Entah di mana dia sekarang, tetapi mengingat apa yang terjadi kepada Kanjeng Pangeran Mangkubumi ketika keluarganya disandra Belanda, ternyata hal tersebut membuat beliau akhirnya menyerah. Sepertinya semestinya kita waspada. Nanti ketika Basah Kotip bergabung kembali dengan kita, jangan-jangan dia telah memiliki rencana untuk mengkhianati kita semua. Beribu ampun, kata Kiai Fakih Ibrahim. Kiai, teriak Mertonegoro, mengapa Kiai begitu mudah percaya pada kabar angin yang tidak jelas semacam itu tentang Dimas Basah Kotip? Apakah kesetiaannya kepada perjuangan selama bertahun-tahun ini sama sekali tidak Kiai anggap sehingga dia layak dituduh dengan dicurigai seburuk itu? Tanya Mertonegoro. Saya rasa Kiai Penghulu benar Kang Mas, sahut Nurkandam. Bagaimanapun juga lebih baik kita waspada. Siapa yang dulu meragukan kesetiaan Pangeran Mangkubumi yang adalah paman tersayang dari Kanjeng Sultan sendiri? Tidak ada bukan? Toh akhirnya ancaman-ancaman Belanda terlebih kepada keluarganya jauh lebih berat bagi beliau, sehingga akhirnya beliau menyerah kepada musuh, kata Nurkandam. Mertonegoro melirik Gondokusumo ketika mendengar ucapan Nurkandam itu. Sang adik hanya tertunduk, terpejam, dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Mertonegoro, Gondokusumo, apakah prajurit-prajurit kita sudah siap bertempur dalam waktu dekat ini? Tanya Diponegoro.
"Beribu ampun Kanjeng Sultan," jawab Mertonegoro. "Kalau untuk saat ini sepertinya belum, karena kemarin belum ada dawuh khusus untuk berperang pada bulan-bulan ini. Saya masih membebaskan mereka untuk beristirahat, dan ada pula yang pamit pulang untuk menjumpai keluarganya. Tapi insya Allah dengan berkenan Paduka, awal bulan depan mereka akan telah berkumpul di Sampang dan siap bergerak. Kanjeng, saya sendiri menyarankan jika Kanjeng Sultan berkenan, mohon pindah mesanggrah ke Sampang untuk lebih amannya. Ada bekas rumah pengawas perkebunan yang sudah saya siapkan. Kehadiran Kanjeng Sultan di sana tentu juga akan sangat meningkatkan semangat juang pasukan kita," kata Mertonegoro. "Usul yang baik Mertonegoro, usul yang baik." "Siap ngestoaken dawuh Kanjeng Sultan." "Kiai Penghulu dan Kiai Melangi, bagaimana dengan kalian? Apakah juga ingin beristirahat bersama musuh seperti Sentot?" Lagi-lagi segaris senyum menghiasi wajah Diponegoro. "Sama sekali tidak Kanjeng Sultan." Kali ini Kiai Melangi yang lebih cepat menjawab. "Kami bersumpah bahwa kami akan selalu mendampingi Kanjeng Sultan kemanapun dan bagaimanapun keadaannya," kata Kiai Melangi. "Leres Kanjeng Sultan," timpal Kiai Penghulu. Terdengar sedikit keriuhan kecil di luar. Raden Basah Mertonegoro dengan sigap bersembah dan meminta izin memeriksa keadaan. Peringgitan hening dalam tanda tanya selama Panglima yang sangat dihormati di seantero Bagelen dan Banyumas itu keluar. Tak lama kemudian dia masuk kembali bersama dua orang yang langsung dikenali oleh sebagian yang hadir. Salah seorang di antara mereka menyandang bumbung, tabung dari bambu yang diikat dengan kain di pundaknya. "Tumenggung Purwodirjo, tumenggung Sinduhatmojo, sugeng rawuh," senyum ramah mengambang dari wajah Pangeran Diponegoro. "Ngaturaken sembah pangabektos kunjuk dumateng pangarsanipun Kanjeng Sultan." Keduanya menghaturkan hormat. Mereka berdua diutus Paman Raden Adipati Abdullah untuk menyampaikan beberapa surat Kanjeng Sultan. Mertonegoro memberikan mukadimah. "Surat apakah itu Tumenggung berdua?" tanya Diponegoro. Tumenggung Purwodirjo membuka penutup tabung bambunya. Dia mengeluarkan 3 gulungan kertas dari dalamnya. "Beribu ampun Kanjeng Sultan, ini adalah surat dari Kolonel Cosius, kemudian dari Kolonel Clearance, dan juga dari Residen Nahwis. Raden Adipati Abdullah sudah mempelajarinya, dan beliau merasa Kanjeng Sultan seyogianya juga berkenan membacanya untuk diambil keputusan, atau setidaknya dikirim jawaban kepada mereka. Beribu ampun Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Purwodirjo. Semua yang hadir bisa melihat perubahan wajah Diponegoro. Sang pemimpin
menegakkan badannya dari semula bertopang sandaran. Tawaran perdamaian dengan menginjak kehormatanku dan mengkhianati para sahabatku yang telah gugur demi perjuangan kita? Tanya Diponegoro. Tumenggung Purwodirjo dan Tumenggung Sinduhatmojo menunduk dalam-dalam. Kembalikan surat-surat itu kepada Raden Adipati. Jawab saja sesuka dia kalau dia mau menjawab. Tapi jangan pernah mengatasnamakan aku, kata Diponegoro. Apakah tidak lebih bijak sekiranya Kanjeng Sultan tetap membacanya terlebih dahulu? Kata Kiai Penghulu Fakih Ibrahim menyela sambil beruluk sembah. Silakan saja kalau Kiai Penghulu mau membaca. Saya tidak. Bukan derajat saya bersurat-suratan dengan perwira-perwira lapangan itu. Purwodirjo, Sinduhatmojo, bawa kembali surat itu kepada Raden Adipati. Katakan kepadanya, jangan sekali-kali lagi mengirim utusan yang membawa surat-surat semacam ini. Beribu ampun Kanjeng Sultan, sembah Purwodirjo dan Sinduhatmojo. Kalau kalian berani-berani lagi datang menghadap hanya untuk mengantar surat-surat dari perwira kafir itu, bisa-bisa kalian akan dihukum mati, kata Diponegoro. Tumenggung Purwodirjo dan Sinduhatmojo yang terhenyak oleh ucapan Diponegoro barusan kembali menghaturkan sembah. Hampir-hampir mereka hendak bicara lagi, tapi Raden Basah Mertonegoro memberi isyarat agar mereka diam dan segera undur diri. Kembali dengan diantar oleh Mertonegoro, mereka keluar dari peringgitan. Tampak rona kesedihan di wajah mereka saat Mertonegoro menyilakan mereka agar kembali menaiki kudanya menuju ke Kecawang. Sampaikan salamku pada Pamanda Raden Adipati, pesan Mertonegoro sang senopati tanpa tersenyum sedikit pun. Di dalam peringgitan, Diponegoro tampak beberapa kali menata napas sambil mengulang-ulang istighfar. Hadirin masih menanti, barangkali akan ada perintah khusus dari sang Sultan Abdul Hamid. Hening kembali menyergap beberapa saat, tapi sepeminum teh kemudian Diponegoro berkata, kalian, terutama Kiai Penghulu Fakih Ibrahim dan Kiai Melangi, silahkan beristirahat. Kecuali Basah Nurkandam, semua boleh keluar. Aku ingin memperbincangkan beberapa hal denganmu Nurkandam Effendim.